Di video minggu ini saya akan share mengenai artikel yang ditulis oleh Maulana Adib mengenai komunikasi asertif. Mulai dari arti, manfaat, dan cara meningkatkannya. Kita sering mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan serta pendapat dalam dunia kerja. Mungkin komunikasi asertif adalah skill yang kamu butuhkan untuk mengatasi hal tersebut. Tidak bisa dipungkiri, terkadang kita merasa tidak enak saat hendak mengucapkan suatu pendapat pada rekan kerja atau tim saat sedang meeting. Rasa tidak enak tersebut muncul karena takut menyakiti perasaan orang lain atau bahkan menghakiminya secara tidak langsung. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik lewat skill komunikasi asertif. Lalu, kira-kira apa pengertian dari skill komunikasi tersebut? Arti komunikasi asertif dilansir dari Indit, komunikasi asertif adalah strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain. Dalam artian lain, cara penyampaian secara asertif merupakan komunikasi yang kuat dan tegas namun tetap tenang. Kendati demikian, apabila terlalu agresif, ada kemungkinan dapat menyakiti lawan bicara karena lebih mementingkan ego ketimbang kepentingan bersama. Di sisi lain, terlalu pasif juga tidak baik karena justru akan melemahkan pendapatmu. Nah, di tengah-tengah agresif dan pasif ada asertif yang menjadi solusi dalam komunikasi di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nursasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar minggu lalu kita telah membahas mengenai komunikasi asertif, mulai dari arti, manfaat, dan cara meningkatkan komunikasi asertif itu sendiri. Nah, di video pembelajar minggu ini saya akan mencoba share kembali mengenai komunikasi asertif. Namun di sesi share kali ini saya akan memberikan contoh dari komunikasi asertif dan cara meningkatkan komunikasi asertif atau cara menerapkan komunikasi asertif itu sendiri di tempat kerja. Materi kali ini masih saya kutip dari seorang penulis yang bernama Maulana Adib. Oke, langsung saja kita bahas. Ada 4 contoh kemampuan asertif. Yang pertama, saling menghormati. Saling menghormati di dunia kerja merupakan hal yang penting dan harus ada saat kita mencoba menjadi asertif. Contoh sikap saling menghormati di tempat kerja adalah mendengarkan pendapat orang lain sampai selesai tanpa memotongnya. Nah, ini yang agak sulit ya teman-teman ya. Sampai saat ini pun saya masih kesulitan dalam mengontrol emosi tersebut gitu. Biasanya di dalam satu rapat atau sesi meeting gitu, salah satu dari kita pasti ada yang bertentangan dengan pendapat satu sama lain. Nah, itulah yang memacu adrenalin kita untuk selalu memotong pembicaraan lawan gitu. Nah, lalu yang kedua ada kejujuran. Komunikasi dalam kemampuan asertif ini bersifat terbuka dan jujur apa adanya. Kejujuran dan integritas merupakan hal yang dibutuhkan dalam komunikasi di tempat kerja. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas. Cara lain untuk menerapkan kemampuan asertif adalah dengan memperjuangkan hak yang kamu dan orang lain miliki. Ini berarti dalam pekerjaan, kamu juga memiliki tanggung jawab pribadi yang mengharuskanmu mengambil keputusan penting dan berdampak pada tim. Oleh karena itu, penting untuk memiliki akuntabilitas atau tanggung jawab dalam keadaan tertentu di tempat kerja. Lalu yang keempat, pengendalian diri. Memiliki pengendalian diri yang baik akan membuat sikap asertif kamu lebih baik dan terarah. Ini akan membantu kamu mengomunikasikan pendapat, pikiran, dan perasaan di tempat kerja secara efektif. Lalu poin kedua yaitu penerapan kemampuan asertif di tempat kerja. Kemampuan asertif jika diterapkan di tempat kerja akan membantu individu menjadi pemimpin yang kuat dan tegas. Indit menjelaskan berikut beberapa contoh penerapannya, yaitu yang pertama, mengatur batasan profesional. Dengan batasan yang jelas antara pekerja dan kehidupan pribadi, kamu akan lebih mudah mengelola serta mendapatkan work-life balance. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Komunikasi asertif bukan hanya kemampuan berkomunikasi, namun juga mendengarkan dengan aktif dan sopan.
Lalu yang ketiga, membuat perintah pekerjaan secara detail. Saat kamu membuat pernyataan, maka pastikan itu jelas dan detail sehingga mudah dimengerti dan tidak terjadi miskomunikasi. Lalu yang keempat, mencari kesempatan kolaborasi. Bekerja sama dengan pihak lain adalah bagian krusial dari kemampuan asertif. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai komunikasi asertif beserta contoh meningkatkannya. Semoga video minggu kita kali ini dapat bermanfaat dan terima kasih.